Selamat datang di Bali Mart Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial kepada Anda semua bagi Anda pemula yang ingin membuka usaha minimarket. Tapi sebelum Anda buka usaha minimarket, tonton terus video ini karena di sini saya ingin berbagi 9 poin rahasia sukses bagi pemula dalam membuka usaha minimarket. 9 poin yang harus diperhatikan itu saya akan kupas habis di sini. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang belum mensubscribe channel ini, mohon dibantu subscribe demi pengembangan channel ini. Oke, thank you sudah subscribe. Kita mulai 9 rahasia sukses bagi pemula dalam membuka usaha minimarket. Yang pertama itu adalah survei lokasi. Untuk survei lokasi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah usahakan posisi toko Anda ada di lokasi di padat penduduk. Dan kalau Anda ada di desa dan ada di wilayah dusun, itu minimal ada 300 kakak. Karena dari asumsi 300 kakak itu ada 1000 penduduk di sekitar toko, di radius maksimal ya 1,5 kilo sampai 1 kilometer dari toko Anda. Karena kenapa ini penting? Ini sebagai tolak ukur awal. Karena kalau saja minimal penduduk yang mengunjungi toko itu 20% dari jumlah penduduk 1000 penduduk di wilayah Anda minimal ya, itu mengunjungi 20%, itu ada 200 orang pengunjung per hari. Dan mereka berbelanja rata-rata 15.000. Itu sudah 15.000 kali 200 pengunjung, itu sudah ada 3 juta, penjualan 3 juta per hari. Atau kalau bisa 30% dari jumlah penduduk yang ada di sekitar Anda, itu dari 1000 penduduk itu 30% itu adalah 300 orang pengunjung, maka ada penjualan per hari Anda adalah 4,5 juta per hari. Dan keuntungan rata-rata toko biasanya itu 16% dari total penjualan harian Anda. Itu seumpama kalau toko Anda dikunjungi oleh 200 pengunjung, itu ada 3 juta per hari, itu hitungannya 16%, itu Anda bisa mendapat keuntungan 480.000 sampai dengan 720.000. Itu estimasi awal saja. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, usahakan minimarket Anda itu berada di pertigaan atau perempatan jalan. Kenapa ini penting? Karena mobilitas penduduk biasanya lebih ramai di pertigaan ataupun di perempatan jalan. Karena di sini kan ada banyak cabang jalan. Jadi mobilitas penduduk itu lalu lalang itu sangat tinggi. Jadi usahakan posisi toko Anda itu ada di pertigaan atau perempatan jalan. Poin yang ketiga, usahakan lokasi minimarket yang dipilih minim kompetitor sejenis. Jadi minim kompetitor sejenis ini karena ini sangat menentukan sekali. Kalau di wilayah Anda, mau yang Anda buka itu kompetitornya banyak, ini sangat mempengaruhi tingkat persaingan. Yang selanjutnya, yang poin keempat, jika Anda punya toko dan lokasinya tidak memenuhi kriteria 3 di atas, saya sarankan untuk Anda untuk mengontrak toko. Jangan memaksakan, umpamanya Anda punya ruko atau tempat yang Anda bisa buka toko tidak memenuhi kriteria di atas, jadi saya sarankan untuk mengontrak toko saja. Karena survei lokasi ini, yang poin yang 3 di atas ini sangat menentukan keberhasilan 70-80%. Nah, itu tips rahasia sukses yang pertama adalah survei lokasi. Yang kedua, setelah Anda menentukan servis lokasi dan menentukan letak toko dan sudah Anda mengontrak toko atau toko sendiri, yang poin kedua itu yang perlu Anda perhatikan adalah servis atau perbaikan toko. Kalau Anda punya toko, yang poin yang pertama itu adalah usahakan toko itu melebar ke samping. Jadi usahakan melebar ke samping, kalau minimal 6 meter atau 7 meter di depan. Kalau ke belakangnya, kalau tokonya kecil ya 4-5 meter ke belakang tidak masalah. Yang penting lebar depannya itu agak lebar di depan ketimbang ke belakangnya. Karena ini
menentukan toko Anda akan kelihatan lebih besar walaupun ke belakangnya kecil gitu. Yang kedua, setelah yang perlu diperhatikan dalam servis atau perbaikan toko adalah warna cat toko. Warna cat toko usahakan warnanya putih. Kenapa warnanya putih? Anda bisa lihat di toko-toko berjaringan, minimarket berjaringan itu biasanya putih. Nah, untuk pencahayaan barang lebih terang, toko kelihatannya lebih bersih dan lebih terang seperti itu. Yang poin ketiga dari perbaikan toko adalah pemasangan kaca di baris depan toko. Jadi kenapa poin pemasangan kaca di depan baris toko itu penting, ini untuk barang-barang Anda kelihatan dari luar gitu. Jadi jelas kelihatan barang-barang Anda yang ada dalam toko itu jelas kelihatan dari luar. Selanjutnya pemasangan plafon gipsum maksimal itu tingginya 3 meter untuk toko yang kecil ya, skala kecil. Jadi mungkin 7 meter, kalau ke belakangnya 3 meter. Jadi usahakan plafonnya jangan terlalu tinggi. Ini untuk pencahayaannya, lampunya itu biar kelihatan lebih terang gitu. Selanjutnya pemasangan lampu dengan pencahayaan maksimal. Maksimal jarak antar lampu itu 2 meter. Kenapa ini penting? Karena ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kelihatan toko Anda kelihatan lebih terang. Karena ini kalau malam itu memancing orang untuk menengok ke toko minimarket Anda dan akhirnya minat untuk membeli seperti itu. Selanjutnya dari perbaikan toko ini adalah pemasangan AC atau kipas angin. Perlu diperhatikan di wilayah Anda, di mana Anda buka toko. Seumpamanya Anda buka di desa atau di kota, karena fasilitas AC ini juga penting demi kenyamanan Anda berbelanja seperti itu. Kalau pokoknya, karena AC ini kan biayanya cukup mahal. Kalau satu toko pokoknya ukuran kecil itu cukup 1 PK, itu biayanya 600.000. Kalau penjualan bagus pakai AC, kalau berat pakai kipas saja. Dan bisa diakali, bisa pasang AC dengan mengakali peningkatan margin barang lagi 1%. Umpama dapat jualan 3 juta per hari, sebulan 90 juta, itu sudah ada tambahan 900.000 jika Anda menaikkan margin 1% saja dari penjualan toko untuk kos AC, karena wajar fasilitas lebih baik. Jadi Anda bisa mengangkat margin Anda 1% lagi. Itu seperti itu. Rasa sukses yang ketiga, poin yang terpenting itu adalah layout toko. Jadi layout toko itu menentukan posisi letak kasir terbaik. Menentukan posisi letak kasir itu sebelah kanan pintu masuk. Anda bisa lihat di toko-toko berjaringan, biasanya posisi meja kasir itu ada sebelah kanan pintu masuk. Itu layout toko yang pertama. Layout toko yang kedua menentukan tata letak rak gondola, sesuaikan dengan posisi bangunan. Jadi Anda bisa lihat disesuaikan di posisi bangunan Anda. Terus penempatan rak toko, es krim, kosmetik, susu, obat-obatan ringan itu usahakan dekat kasir, karena biar gampang pengawasannya. Karena ini barang-barang ini seperti rokok, es krim, kosmetik, susu, obat-obatan ringan itu barangnya biar gampang lebih pengawasan, jadi lebih dekat dengan kasir. Posisikan itu seperti, apalagi rokok itu posisikan di belakang kasir. Dan kosmetik juga agak dekat dengan, bisa diawasi lah raknya itu ditaruh, barang-barangnya ini ditaruh di dekat dengan kasir, karena ini biar petugas kasir bisa lebih gampang untuk pengawasan seperti itu. Rasa tips sukses yang keempat itu program kasir. Nah, untuk program kasir, persiapkan PC komputer itu minimal 1, kalau bisa 2, karena yang 1 untuk di kasir, yang kedua untuk input data di belakang. Nah, yang kedua, printer kasir. Kalau printer kasir usahakan pakai Epson, karena kalau yang saya pakai di toko saya itu, kebetulan saya punya cabang 2. Nama toko saya adalah, minimarket saya adalah Bali Mart. Yang satu Seganti Mat. Kenapa Seganti Mat? Karena ini kan nama dusun, nama wilayah Seganti Mat. Kenapa tidak memakai Bali Mart? Ya itulah. Jadi saya punya kepentingan tertentu lah seperti itu. Jadi biar gampang dikenal di wilayah dusun itu. Jadi gampang
Kalau ini tuh namanya wilayahnya itu adalah dusunnya adalah Seganti. Jadi saya pakai namanya Seganti Mart seperti itu. Jadi printer kasir pakai Epson karena itu lebih bandel dan scan barcode. Jadi Anda perlu mempersiapkan printer kasir dan scan barcode. Selanjutnya beli program kasir, usahakan yang ada memaintain. Jadi kalau Anda buka usaha minimarket, jadi Anda butuh itu program kasir. Jadi program kasir itu jangan usahakan beli yang ada memaintain. Jadi jangan, kalau Anda kan bisa di online bisa beli program kasir, tapi kalau Anda beli program kasir di awal-awal itu Anda kan harus mempelajari, belum Anda harus sibuk menginput barang seperti itu, akhirnya pikiran Anda terganggu banyak. Jadi kita percayakan dulu lah kepada, kalau bagi Anda yang pemula, kepada program kasir ini Anda bisa tanyakan nanti di wilayah sekitar Anda pasti ada yang jual program kasir seperti itu. Jadi untuk mempermudah Anda mempercepat proses penginputan data seperti itu. Yang rasa poin yang kelima itu mencari, sebelum Anda membuka usaha minimarket itu, yang poin yang kelima yang perlu Anda perhatikan adalah mencari supplier atau distributor penyuplai barang minimarket. Jadi sebelum mau buka toko, Anda wajib menyambangi minimarket lokal. Kenapa Anda wajib menyambangi lokal? Karena biasanya pagi-pagi atau siang-siang itu biasanya ramai distributor datang ke toko-toko untuk mengirim barang. Nah, di situ Anda bisa tanya nomor telepon supplier-suppliernya atau distributornya di mana posisinya. Nanti kan Anda sebulannya itu ada persiapan lah untuk Anda mencari nama-nama, mencatat nama-nama supplier, distributor untuk Anda datangi, karena di sana kan supplier dan distributor itu biasanya satu supplier atau distributor itu bisa memiliki 30 sampai 100-an barang. Nah, jadi Anda bisa pilih barang-barang Anda yang kira mana yang pas moving, itu ya Anda dulu yang pilih gitu. Yang kedua, kalau umpamanya tidak semua suppliernya bisa Anda dapatkan pada saat Anda menyambangi minimarket lokal itu, Anda bisa minta info supplier ke teman yang kebetulan kerja di supplier atau di distributor barang minimarket. Nah, jadi Anda bisa minta info ke supplier, teman yang bekerja di supplier bisa Anda mintakan informasi nama-nama supplier yang mensuplai ke barang ke toko, karena ini penting untuk menginput menyuplai barang-barang ke toko Anda seperti itu. Pokoknya kalau Anda punya teman, kalau Anda salah satu dapat nomor supplier, pokoknya Anda berkunjung ke toko dan dapat suppliernya dan dapat nomor teleponnya, atau bisa kita mintakan, dia kan biasanya kenal dengan supplier lainnya, kita minta dengan mereka nomor teleponnya dan posisi tokonya. Karena ini penting untuk menyuplai barang-barang. Satu supplier itu minimal biasanya 30 item barang dan bisa sampai 100 item barang, seperti Gib itu, barang-barangnya dari Unilever itu biasanya paling-paling yang barang-barang yang pas moving itu yang wajib Anda sediakan di toko Anda. Nah, poin yang keenam ini mencari barang di grosiran. Artinya kenapa ini poin keenam, mencari barang di grosiran? Seandainya barang-barang dari ketika Anda baru buka toko kan biasanya tidak semua barang Anda lengkap. Tidak semua supplier datang. Kalau Anda di kota kan biasanya kan gampang lah. Tetapi kalau Anda buka di desa atau di kampung, biasanya tidak semua supplier datang ke toko Anda. Nah, itulah perlunya Anda perlu sebab di awal-awal itu datang di grosiran kebutuhan sehari-hari, biasanya snack, beras, kosmetik, gula, bumbu, tepung, rokok, dan minuman itu ada di grosiran kebutuhan sehari-hari itu ada biasanya. Snack, beras, kosmetik yang di barang ini yang tidak tercover oleh supplier, Anda bisa cari di grosiran-grosiran terdekat dengan wilayah Anda atau di kabupaten di wilayah Anda. Terus juga di grosiran ATK, Anda juga bisa mendatangi grosiran ATK, karena di sini grosiran ATK itu kan ada buku, pensil, spidol, dan map, itu wajib ada. Terus selanjutnya grosiran sandal, handuk, CD, dan keperluan aksesoris wanita seperti ikat rambut, sisir, potong kuku, itu wajib juga ada di toko Anda. Jadi Anda juga harus mencari di grosiran seperti ini. Selanjutnya grosiran alat-alat kebersihan, biasanya juga ini terpisah. Jadi biasanya grosiran alat kebersihan itu sapu, serok, gelas, sendok, dan piring itu wajib ada di toko Anda. Jadi seperti poin 5 dan 6 ini, poin 5 kan supplier barang. Jadi sebulan sebelumnya memang harus Anda
harus sudah mencari supplier dan distributor, karena Anda juga butuh waktu minimal 10 hari untuk menginput data yang mencapai 1.000 sampai 10.000 tergantung besarnya Anda, modal Anda gitu. Jadi ya Anda butuh waktu minimal itu 10 hari sebelum Anda buka toko, harus barang-barang itu sudah tersedia dan Anda input ke toko itu betul-betul kerjaan yang sangat payah sekali. Nah ini perlu, kalau Anda punya waktu ya sebulan sebelumnya memang Anda harus mempersiapkan barang-barang itu, sudah ada order di supplier itu dan Anda input ke program kasir Anda seperti itu. Dan poin yang ketujuh adalah persiapkan kostum karyawan. Nah, jadi ini penting juga, persiapkan kostum karyawan. Anda bisa lihat di minimarket berjaringan seperti Indomaret dan Alfamart, biasanya dia akan memakai baju kostum tersendiri. Nah, Anda usahakan bikin kostum karyawannya seperti, terserah desain Anda seperti apa. Jadi Anda punya ciri khas bahwasanya toko Anda, oh kalau baju ini adalah milik karyawan Anda, seperti itu. Jadi persiapkan kostum karyawan, desain baju karyawan, dan pemakaian atasan pakai baju toko, bawahannya bisa pakai celana panjang atau jeans, dan usahakan memakai sepatu karena ini menambah gengsi toko Anda. Ini wajib Anda persiapkan sebelum Anda membuka usaha minimarket ini. Walaupun Anda tokonya kecil, tapi kebersihan, lampu, penataan barang, kostum, dan Anda sudah memakai program kasir, memakai komputer, ini minimarket Anda juga sudah kelihatan berkelas lah. Walaupun Anda buka di desa, ini apalagi buka di desa, Anda punya peluang punya kelebihan dibanding toko-toko kelontong yang ada di desa pasti. Dan ini juga sudah menjadi bukti di toko saya, karena kebetulan saya juga buka di desa. Dulu awalnya buka di kota, tapi sekarang buka di desa dan penjualannya lebih bagus. Walaupun tokonya setengahnya lebih kecil daripada saya buka toko di kota, tapi penjualannya lebih kenceng loh. Satu toko aja sudah bisa menutup penjualan saya yang di kota, karena di kota memang persaingannya sangat luar biasa. Jadi kalau karena saya punya cita-cita untuk membuka usaha minimarket di masing-masing dusun, di masing-masing desa. Pokoknya setiap desa gitu, ada 6 dusun itu, kita buka usaha di 6 dusun itu. Walaupun kita buka usaha tokonya kecil, tapi konsepnya sudah minimarket, ya sudah modern ya, seperti itu. Selanjutnya yang perlu Anda persiapkan sebelum Anda membuka usaha minimarket adalah persiapkan logo usaha dan neon box. Neon box itu yang ada di, seperti Anda lihat seperti toko-toko berjaringan seperti itu kan, biasanya ada neon box nama pelang toko itu wajib Anda ada di toko Anda, karena kalau neon box itu tujuannya biar toko cepat dikenal dan sebagai pengenal nama toko. Kalau malam kelihatannya lebih menarik karena ada pencahayaan toko. Dan logo usaha tujuannya sebagai simbol dari perusahaan kita. Ini penting untuk menunjukkan toko Anda berkelas dan rapi, walau ukuran toko Anda kecil, nggak masalah, seperti itu. Selanjutnya yang perlu Anda persiapkan tentunya yang sangat penting adalah modal usaha. Nah, modal usaha ini Anda bisa dapatkan dari modal pribadi Anda sendiri, pinjaman modal. Berapa sih modal usaha yang dibutuhkan untuk membuka usaha toko? Kalau umpamanya volume tokonya 30 sampai 40 meter persegi, itu kurang lebih membutuhkan biaya kurang lebih 120 sampai 140 juta. Ini include program kasir, gondola, rak-rak toko, itu maksudnya gondola itu rak toko, dan isi barang itu biasanya itu kisaran kalau 30 meter sampai dengan 40 meter persegi itu kurang lebih 120 sampai 140 juta. Kalau volume tokonya lebih besar, 50 meter sampai dengan 80 meter, itu kurang lebih 150 juta sampai dengan 200 juta. Nah, jadi ini saya berbicara toko kecil dulu, minimarket kecil. Minimarket kecil yang 80 meter sudah cukup lumayan. Itu di depannya banyak 8 meter, ke belakangnya 10 meter, atau depannya 10 meter, ke belakangnya 80 meter, ke belakangnya 8 meter, itu volumenya. Jadi panjang ke lebar seperti itu. Oke, segitu saja sedikit 9 poin rasa sukses bagi pemula dalam membuka usaha minimarket. Ini saya bicara gambaran secara umum. Jadi
Yang pertama itu survei lokasi. Survei lokasi ini sangat penting. Ini menentukan 80% keberhasilan toko Anda. Ini sudah terbukti dengan apa yang saya jalani. Pernah saya membuka usaha itu tidak melakukan survei lokasi dan memaksakan toko sendiri, walaupun tidak strategis, akhirnya apa? Tidak jalan. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha di tempat lain walaupun kontrak, dan itu sangat dan keberhasilannya luar biasa. Jadi jangan takut, Anda takut untuk kontrak toko walaupun Anda sudah punya ruko sendiri. Jadi survei lokasi sangat menentukan 80-90%. Servis dan perbaikan toko ini wajib Anda lakukan. Ketika Anda mengontrak warung, Anda bisa rubah sendiri kok, dan bisa seperti minimarket tampilan depannya. Nanti kapan-kapan saya akan membagikan toko-toko saya. Awalnya warung kecil, saya bongkar. Itu kan warungnya, tokonya sekat-sekat lah, ruangannya kecil-kecil, saya jadikan jadi satu, saya bongkar. Anda bisa konsultasi lah dengan toko biar di dalamnya tidak ada sekat lagi, tidak ada tiang. Usahakan jangan ada tiang. Itu semua bisa diakali kok, pakai beton di atasnya. Kalau punya agak jauh, betonnya lebih besar gitu, seperti itu. Jadi Anda bisa konsultasi, usahakan di dalam ruangan itu tidak ada beton, ada tiang, seperti itu. Yang kedua, servis itu perbaikan toko. Yang ketiga, layout toko. Program kasir ini wajib Anda persiapkan, PC komputer, printer kasir. Mencari supplier ini juga penting, mencari barang di grosiran kalau tidak ada supplier. Persiapkan kostum karyawan, persiapkan neon board dan logo perusahaan dan modal usaha. Jadi itu adalah gambaran umum terkait dengan bagi Anda pemula rahasia sukses untuk buka usaha minimarket. Ini penting Anda lakukan. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan lonceng untuk mendapat pemberitahuan dari saya terkait dengan ulasan-ulasan mendetail dari masing-masing 9 poin di atas, dan bagaimana menentukan harga jual. Walaupun Anda jual murah tapi masih untung banyak, itu semua ada triknya nanti. Maka jangan lupa like dan subscribe channel Bali Maret Channel ya. Nanti saya akan terus membagikan trik-triknya. Dari 9 poin ini saya akan jabarkan satu persatu lebih bagus, lebih dalam durasi yang lebih panjang, seperti itu. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Sukses pengusaha-pengusaha Indonesia. Terima kasih.